Ada Sobat PPKM. Halo Sobat PPKM. Selamat datang di Gigs from Home episode pertama dengan tema Unleash Your Creativity. Halo semua, perkenalkan nama aku Theodorik Dwi Kancono. Aku berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan. Dan aku Aurora Divana Vertiti dari Fakultas Geografi. Dan kita berdua pastinya yang bakal nemenin kalian Sobat PPKM dari awal hingga akhir nanti. Bener banget nih Div. Jadi untuk episode Gigs from Home yang pertama ini kita akan melihat performance yang luar biasa nih Div. Yang pertama dari Fakultas Filsafat, kemudian ada Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta tidak lupa dari Fakultas Geografi yang tentunya itu keren-keren banget sih Div. Nah teman-teman pastinya udah pada nggak sabar banget kan buat nge-support sama ngeliat fakultasnya masing-masing. Nah tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lihat penampilan pertama, musikalisasi puisi dari Fakultas Filsafat. Check it out! Sajak Sebatang Lisong, karya W.S. Trendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 80 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan-persoalan kehidupan. $80 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor.
menjulang. Langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 80 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki dewi kesenian. Tahun depan berunang-unang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajak pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan dan papan tulis para pendidik. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan
keren banget nih penampilan musikalisasi dari Fakultas Filsafat Bener nih. banget. Yang nggak ada obatnya sih Div menurut Banget. aku. Aduh. Keren banget sih. Nah, seru kalau misalnya kita tuh bisa ngobrol-ngobrol langsung nih, apalagi udah ada seseorang nih yang menemani Bener kita. banget. Aduh, dan di sini ada Muhammad Oriza Antasena dari Fakultas Filsafat yang tadi mengisi juga penampilan di videonya itu. Nah, ini bisa dipanggil siapa nih biar enak ngobrolnya? Oh, halo, salam kenal. Aku bisa dipanggil Ija aja. Ija. Iya, Ija. Oke, Ija. Boleh dong ceritain sedikit nih, kamu kan tadi udah perform nih musikalisasi. Nah, di dalam video tersebut tuh kamu berperan posisinya tuh sebagai apa? Oke, jadi di video musikalisasi ini aku berperannya sebagai gitaris. Wah, gitaris Div, keren banget gak banget, sih? idaman wanita Iya, gak sih? bener Beneran. banget. Emang lah. Pasti. Nah, kita tuh pengen tahu juga nih. Kan tadi tuh kita udah dengar-dengar nih musikalisasi puisinya. Itu ceritanya tentang apa sih kok? Kayak maknanya dalam banget. Oh, oke. Jadi apa ya? Ya ini musikalisasi puisi ini ceritanya ada di dalam puisinya sebenarnya kan. Musikalisasinya kan cuma puisinya di musikalisasi gitu. Oh, iya, benar. Jadi di dalam puisi itu tuh ini kan karya W.S. Rendra. W.S. Rendra itu menceritakan tentang permasalahan di Indonesia yang mulai dari kemerdekaan sampai sekarang itu masih nggak jauh-jauh amat gitu. Kayak tentang kemiskinan, lalu ketidakadilan berupa kayak apa? Ketimpangan sosial ekonomi, Iya, lalu iya, ada masalah-masalah ya. iya, dan terutama pendidikan. Iya. Kayak Keren-keren. ya banyak anak-anak yang pendidikannya baru SD atau bahkan SD nggak lulus itu kan mereka jadinya hidup ngapain, mereka udah kerja yang Iya. dewasa gitu. Setuju. Nah, Kerasa gitu. iya itu puisi yang dibawakan puisi itu sih termasuk di musikalisasi puisi juga sama sebenarnya. Wah, gitu. keren banget sih Div. Kalau anak Fakultas Filsafat tuh ya, kalau soal membuat puisi itu jago banget sih. Bener. Ya. Aduh. Nggak ada obatnya sih. bener. Dan tadi ya maknanya itu bener-bener relate banget sama kehidupan setuju kita yang sih. sekarang ini kan, bener banget kan. Nah, kemudian nih, Ja, kira-kira ada alasan tertentu nggak sih kenapa tim Fakultas Filsafat tuh membawakan musikalisasi puisi? Oh, alasan Fakultas Filsafat yang membawakan musikalisasi puisi ini. Ya sebenarnya sama aja sih kayak puisinya itu. Oke, Puisi sama itu kan aja. puisinya ini kan menyampaikan tentang tadi masalah-masalah di Indonesia yang sampai sekarang juga masih cenderung serupa gitu. Dan itulah yang ingin disampaikan lagi oleh kami gitu mewakili Fakultas Filsafat. Dan ditambah lagi sedikit masalah lain seperti zaman sekarang itu kan teknologi sudah maju nih. Iya. Teknologi sudah maju, orang semakin nyaman dan baik hidupnya gitu kan. Cuman di samping itu ketimpangan sosial dengan teknologi yang maju dan hidup yang seperti itu masih ada yang miskin, yang masih besok mau makan aja tuh masih berkontemplasi dulu, berfilsafat dulu. Jadi emang udah niatnya untuk menampar kehidupan sekarang gitu. Iya begitu sih. Oke, bener banget sih Sama Div kalau itu. Udah kalau misalnya Fakultas Filsafat bikin sesuatu emang filsafati banget. Udah Filosofi sesuai filosofi, Iya, bener banget. Gila. Kebiasaan mungkin. Gitu ya. Oke, boleh. Bagus. Nah, tadi kan kita juga dengar nih ada musik iringannya yang wah bagus banget. Nah, Mas Ija ini kan juga yang pemainnya. Oh, iya. Nah, itu instrumennya ada apa aja sih, Mas? Terus kenapa kok pilih genre itu? Oke, instrumennya sebenarnya cuma dua, cuma piano sama gitar. Aku gitar gitu. Iya. Terus apa tadi? Kenapa pilih genre ya? Iya, betul genrenya. Oh iya, jadi genre karya kami ini tuh pop sebenarnya. Jadi kenapa pop? Karena dia jadi lebih sederhana dan simpel, cuma piano yang nggak terlalu banyak edit tone-nya dan Iya. gitarnya juga cuma gitar akustik gitu, bukan kayak gitar listrik apalagi ngerok gitu kan. Makanya cuma akustik aja kan simpel gitu. Jadinya puisi sama lagunya kan ada lagunya Iya. itu lebih terfokus gitu, Iya. terutama puisinya. Lebih puisi. Iya, Oke, bener banget nih, mantap banget sih. Dari tadi kan genrenya dibawakan pop dan instrumennya tuh ada dua, ada gitar dan piano Piano. nih. Iya. Tapi di denger tuh tadi di akhir tuh aku denger kayak ada suara sinden sih. Iya, setuju Iya. banget. Iya. Bener. Bener kan? Nah menurut aku nih ya kalau dengar adanya sinden ini ya menambah kekentalan budaya Iya. Nusantara Pasti. kan. Bener banget. Iya, sebenarnya iya tujuannya itu. Maaf aku Oh, lupa. tujuannya aku, itu. Iya, aku lupa nyampain gitu. Ini Iya. poin penting banget ya sih. Iya, penting banget, aduh aku lupa. Maaf teman-teman yang Santai. Nah, Waduh. itu sinden itu memang ditambahin tuh sama temanku yang nyanyi tuh namanya Disti itu nggak tahu dia kok bisa ngide gitu kan, dia bilang itu sinden itu buat kayak nampilin ada budaya. Iya. Walaupun sinden itu kan budaya Jawa, tapi yang dimaksud bukan budaya Jawanya, tapi budayanya gitu. Indonesia itu memiliki budaya dan
kita ini harus tetap kental dengan budaya ini karena Benar banget, dengan setuju. kemajuan ini ada teknologi dan lain-lain dan terutama westernisasi, Iya, gitu kan. globalisasi. Globalisasi dan segala kehidupan yang luksus itu kan kita semakin bisa menjauh dari kebudayaan yang lama gitu. Iya, asli. Benar. Aduh, emang udah keren banget sih tim Fakultas Filsafat ini. Nah, buat Ija dan teman-teman kita tunggu karya-karya yang keren berikutnya Oke, ya. siap, makasih. Sobat PPKM, episode kali ini pastinya nggak cuma itu aja. Kita masih ada 2 fakultas lagi yang pastinya bakalan ngasih penampilan terbaik mereka. Pada kepo nggak sih? Dia kepo nggak? Kalau aku sendiri ya, Div, aku tuh nggak usah ditanya sih ya. Kalau aku kepo 100% sih, Div. Bener, aku juga pastinya kepo banget. Langsung aja kita ke penampilan kedua, yaitu ada penampilan tari dan gambar dari Fakultas Kedokteran Hewan. Check it out. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotam dia menginami sebab bengkar jula-jula sebab bengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotam dia menginami sebab bengkar jula-jula sebab bengkar jula-jula. Cuplak-cuplak sulang dan sulangnya tinggal enter membuka tundang kudel tak empong lerak-lere sopong guyung dele agi sir pong dele kompong sir pong dele kompong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu pengkok dimakan api apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi.
Wah, barusan Div kita lihat penampilan tari dan gambar dari Fakultas Kedokteran Hewan yang nggak ada duanya nih. Keren banget, aku ngeliatnya kayak apa itu, keren banget. Belum banget nih, belum komplit nih kalau kita belum tanya-tanya nih sama dua kakak-kakak yang di sini nih. Iya bener, udah hadir sama kita dua kakak yang cantik-cantik nih dua-duanya. Nah, boleh kita kenalan karena katanya tuh kan tak kenal maka tak sayang, kan? Tapi kalau kita tak kenal maka ya kenalan. Oke, masuk Oke. boleh. Buat tari dulu nih, boleh perkenalkan Kak siapa namanya, dari fakultas mana? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Vigita Agustin, biasa dipanggil Gita, dan aku dari FKH Angkatan 19. Oke, Kak Gita. Iya, kalau yang di samping saya ini dengan Kak siapa? Aku Deborah, Angkatan 2018 juga dari Fakultas Kedokteran Hewan. Ini Kak Deborah ini yang lukis teman-teman. Bener banget nih. Kita langsung aja yuk ke pertanyaan yang pertama. Aku mulai dari tari dulu. Nah, kan tadi kan kita udah lihat nih bahwa di tari itu ada 4 penari nih. Boleh nggak sih kita kenalan lebih dalam siapa aja sih 4 penarinya itu? Oke, jadi 4 penari itu yang pertama aku sendiri, kemudian ada Gita Pratiwi itu dari FK 19, kemudian ada Stella Angel dari FK 2020, kemudian ada Gita Pratiwi dari FKH 2020 juga gitu. Wah, keren banget sih 4 penari itu tadi. Ya, kalau gitu dari tari ini ada inspirasi dari mana sih Kak? Boleh diceritain? Kalau inspirasi biasanya aku buat Korea tuh dari ini Praginagong. Ada yang tahu Praginagong? Pernah denger sih, pernah lihat di YouTube aku. Ya, itu Praginagong tuh salah satu komunitas penari di Jogja. Mungkin dari isi kali ya. Iya. Itu mereka pernah ikut lomba Indonesia Mencari Bakat. IMB. Ya, itu betul. memang gerakannya parah sih, keren banget gitu. Jadi ya memang aku terinspirasi dari situ. Gitu. Nah, kalau yang lukis sendiri Kak Debo ini dapat inspirasi dari mana Kak? Kalau aku terinspirasi dari salah satu pahlawan nasional di Indonesia ya, Raden Ajeng Kartini, di mana beliau itu sangat dalam masa hidupnya dia mengedepankan emansipasi wanita dan berpendapat bahwa wanita itu sederajat dengan laki-laki. Iya. Dan Kak Dewo ini membuat karya tuh yang bertepatan. Besok 21 April memperingati Hari Kartini. Bener banget kan? Masuk ya, masuk. Bener banget nih. Nah,
Tadi kan kita lihat nih kalau di yang tarian kayak kita sama teman-teman itu ada beberapa tarian daerah nih Kak. Nah itu dari daerah mana aja sih Kak spesifiknya? Oke, mungkin sebenarnya aku ceritain dulu ya. Jadi tarian ini tuh lagunya itu berasal dari Medley Nusantara-nya Alif Ref yang di YouTube itu yang udah ditonton jutaan orang itu. Nah si Alif Ref ini tuh dia menggabungkan lagu dari berbagai daerah gitu. Nah untuk gerakannya sendiri tuh aku ngikutin dari lagunya itu, misalnya dari apa sih awalnya tuh Siksik Batu Manikam itu kan dari apa namanya gerakannya tortor, tarian tortor gitu ya, berarti tarian tortor. Kemudian ada Ciblak Ciblak Suweng itu aku buat koreonya yang kayak penari yang kayak kemayu gitu-gitu. Kayak sentil-sentil gitu. Terus kemudian yang bagian tengah ke akhir itu aku fokuskan ke tari Jawa dan tari Bali. Kenapa? Karena di 4 penari ini itu memang kita menguasainya tari Jawa dan tari Bali ya gitu. Wah, kalau soal talenta menari itu 4 penari ini sih jagonya gak usah ditanya sih ya. Iya Oke. betul. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan tadi udah kita lihat penampilan performance tari yang luar biasa nih. Kira-kira waktu proses pembuatannya tuh Kak kita dan teman-teman tuh mengalami kesulitan nggak sih? Kalau untuk prosesnya sebenarnya enggak, cuman ini sih kemana aku sempat pengen buat atraksi gitu loh, yang akrobat ya? Yang kayak ngangkat terus nanti kayak di bahu atau di kayak berdiri di paha gitu-gitu. Nah ya kayak gitu ya mungkin. Nah cuman karena pertama waktunya kurang dan di antara 4 penari itu cuma 1 orang aja yang bisa atraksi gitu-gitu. Terus lagi karena 3 orang yang lain tuh badannya kecil-kecil, jadi kayak nggak proper buat ngangkat-ngangkat gitu. Jadinya ya udah deh, akhirnya di antara 4 tuh cuma 1 aja yang atraksi, yang kayak koprol, terus ada yang split juga gitu. Keren aja nih walaupun cuma di akhir. Cuma di akhir. Kita sepikiran gak sih? Pemanis tuh manis banget gitu jadinya. Kalau Kak Debo sendiri nih, waktu ngegambar itu ada kesulitan gak sih Kak? Kalau aku ngegambar itu sebenarnya jadi hobiku ya, temen-temen. Karena dia kan padat banget ya jadwalnya, jadi praktikum juga buat lapra. Jadi biasanya kalau ada waktu senggang, aku biasanya ngegambar. Udah Jadi self nikmatin healingnya banget. sendiri gitu ya? Iya. Iya betul. Nah mungkin bagi Kak Debo nih ya, buat menggambar tuh merupakan jalan keluar ya Kak? Atau Iya. buat self healing gitu Iya, ya Kak? bener banget. Dari penatnya akademik ya? Iya. Bener banget, dari Stres lapak udah teman-teman. pusing ngeliat laptop terus gitu ya. Iya bener banget. Oke. Oke, itu sih kita udah cukup nih wawancaranya Sobat PPKM sama Kak Gita dan Kak Debo dari FKH. Dan pastinya kita udah menjawab rasa penasaran kita. Oke, terima kasih untuk Kak Gita dan Kak Debo atas waktunya. Terima kasih juga. Nah Sobat PPKM, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang gak kalah serunya nih dari penampilan sebelumnya nih. Nah penampilan berikutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Fakultas Geografi. Fakultasku nih. Bener banget nih Ca. Nah karena Fakultas Geografi ini menarik nih. Jadi mereka tuh akan membawakan lagu dengan ciptaannya sendiri. Aduh, jarang-jarang banget. Jarang karena mereka ciptaannya sendiri kayaknya belum komplit nih. Kalau kita belum dengar apa sih makna di balik lagunya tersebut. Setuju. Dan mungkin nih Div, kayaknya kamu boleh banget nih menyampaikan maknanya. Pasti dong, boleh Oke. banget. Nah, jadi lagu ini tuh ditulis langsung oleh Mas Haikal Al-Kafi. Dan lagu itu menangkap memori tentang gimana Masnya itu ketemu sama wanita idamannya. Aduh, so sweet banget sampai Menyentuh bikin kalau lagu. aku. Iya, bener kan. Nah, terus lagu ini menjelaskan gimana sih kita tuh bisa menghargai waktu, menghargai setiap momen bersama wanita idaman kita. Waduh, udah nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita lihat video lagu dari Fakultas Geografi. Check it out. Syafa, cantiknya dirimu, senyummu melulu, beruntungnya aku. Syafa, kuatkan dirimu, lihatlah mataku, bersandar dulu. Bila mana ku tak ada di sampingmu, bila mana ku menghilang darimu,
Wah, gimana di menurutmu tadi? Keren banget kan? Pastinya keren banget dong. Udah itu tadi liriknya dibikin sendiri, instrumennya dimainkan sendiri, dan aransemennya itu loh yang bikin seru dan tambah komplit Iya, kan. betul banget. Nah, buat teman-teman yang masih kepo sama lagu ya, pengen dengerin lagi, bisa banget cek Spotify-nya dengan judul Syafa, SYAFA. Terus Song by Kavi, I-nya double ya teman-teman. Betul banget tuh. Sip, terus gak terasa banget kita udah ada di penghujung acara Gigs from Home episode pertama kali ini. Sebelum berpisah sama kita berdua nih teman-teman, kita bakal nyampein satu informasi yang penting banget pastinya. Silahkan Theo. Oke, jadi Sobat PPKM, Gigs from Home episode 1 ini nanti juga bakal diadakan kompetisi street photography. Wah, apa itu Theo? Ya, itu kompetisi fotografi yang bertemakan jalanan street Waduh, seperti itu. Dan nanti kompetisi ini bakal di-vote di Instagram @ppkm.ugm. Dan nanti bakal dipilih satu orang pemenang. Nah, kategori fotografi ini dihitung berdasarkan like terbanyak ya teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman langsung aja kunjungi Instagram @ppkm.ugm dan langsung tengok, kepoin, dan jangan lupa like konten street fotografi menurut kalian yang terbaik. Bener banget. Nah, tapi teman-teman nggak afdol kalau misalnya kalian cuma mampir nge-like doang tanpa nge-follow IG Kurang sih. PPKM UGM Bener kan. banget. Bener banget. Jadi jangan lupa untuk kalian nge-follow ppkm.ugm, terus ikuti juga informasi-informasi yang bakal di-share di dalamnya karena pastinya akan ada event-event yang nggak kalah seru. Betul. Nah, tentunya Gig from Home episode pertama ini bukan akhir dari segalanya ya. Karena apa, Tel? Karena masih ada Gigs from Home episode 2 dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa teman-teman, persiapkan diri kalian khususnya nih ya Div, yang punya suara emas. Aduh. Karena event penutup Gigs from Home nanti bakal ada Gigs from Home special episode. Apa tuh? Yang secara khusus kita akan membuka open submission untuk teman-teman mahasiswa Universitas Gajah Mada. Keren banget. Dan oke, makasih juga buat semua teman-teman yang udah berpartisipasi dalam Gig from Home episode pertama ini. Makasih juga untuk Fakultas Filsafat, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta Fakultas Geografi atas penampilannya yang keren-keren pastinya. Aku Diva Dan aku Theo. Sampai jumpa di Gigs from Home selanjutnya. Bye-bye. Keren banget gak sih Theo? Keren banget sih. Ya, Keren banget, gak ada obat semuanya. Gila-gila.